Pasal 11 dalam kitab Wahyu Revelasi adalah salah satu pasal yang penuh dengan simbolisme dan banyak ditafsirkan dengan beragam pendekatan. Berikut adalah sebuah tafsiran umum dari pasal 11 kitab Wahyu. Kita masuk pada konteks. Pasal 11 Wahyu merupakan bagian dari penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dalam penglihatan ini, Yohanes menerima wahyu dari Yesus Kristus tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi pada masa depan, khususnya terkait dengan hari penghakiman dan kemenangan akhir Allah. Isi daripada pasal mengukur bait Allah pada ayat yang ke-1 sampai dengan kedua, malaikat memberikan pengukur kepada Yohanes dan memerintahkan untuk mengukur bait Allah, mesbah dan jemaat yang beribadah di sana. Pengukuran ini mungkin melambangkan perlindungan Allah terhadap umatnya dalam menghadapi penganiayaan dan penghakimannya terhadap bangsa-bangsa yang menentangnya. Dua saksi di ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Dua saksi diperkenalkan yang disebutkan akan memberi kesaksian selama 1260 hari atau 3,5 tahun di tengah-tengah penganiayaan. Mereka dilambangkan sebagai dua lampu yang berdiri di hadapan Tuhan di bumi. Kematian dan kebangkitan mereka akan menyebabkan ketakutan bagi bangsa-bangsa dan menghasilkan pujian bagi Allah di langit. Kematian dan kebangkitan saksi di ayat yang ke-7 sampai 10. Setelah menyelesaikan kesaksian mereka, saksi-saksi ini akan mati dibunuh oleh binatang yang naik dari jurang, yang kemudian akan merayakan kematian mereka. Namun setelah 3,5 tahun, mereka akan bangkit kembali dan naik ke surga di hadapan mata musuh-musuh mereka. Gempa besar di ayat yang ke-13. Gempa besar terjadi setelah kematian dan kebangkitan kedua saksi yang menyebabkan ketakutan dan memicu kekacauan di kota yang jatuh. Tafsiran dua saksi. Ada beragam tafsiran mengenai identitas dua saksi ini, termasuk interpretasi mereka sebagai dua individu nyata, figur simbolis, atau sebagai perwakilan dari gereja. Beberapa melihat mereka sebagai perwakilan dari hukum dan nubuat, atau sebagai perwakilan dari gereja Yahudi dan gereja Kristen. Ada juga yang mengidentifikasi mereka sebagai dua tokoh Alkitabiah seperti Elia dan Henokh. Kematian dan kebangkitan. Kematian dan kebangkitan kedua saksi dianggap sebagai penggenapan nubuat, menunjukkan kuasa Allah untuk menghidupkan kembali dan memberikan kemenangan bagi mereka yang setia kepadanya. Bangkitan mereka juga dianggap sebagai bayangan bagi kebangkitan umat Allah pada hari terakhir. Kembali ke gempa besar. Gempa besar yang terjadi setelah kematian kedua saksi mungkin melambangkan penghakiman Allah terhadap kejahatan dan ketidaksetiaan, serta awal dari pembalasan terhadap bangsa-bangsa yang menentangnya. Pesan teologis. Pasal 11 Wahyu menegaskan kuasa Allah atas sejarah dan janjinya untuk memelihara umatnya dalam menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Ini juga mengingatkan kita akan penggenapan nubuatannya dan kekuatan kebangkitan yang akan datang bagi mereka yang setia kepadanya. Pasal ini juga menekankan pentingnya kesaksian dan ketekunan dalam menghadapi cobaan, serta kepastian penghakiman Allah atas kejahatan dan kezaliman di dunia. Tafsiran pasal 11 kitab Wahyu dapat bervariasi tergantung pada konteks teologis, budaya, dan pemahaman individual. Penting untuk memahami bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan simbolisme dan gambaran yang kompleks, sehingga memerlukan hati-hati dalam penafsiran dan penggunaan prinsip hermeneutik yang benar. Salam kasih dari Tuhan dan damai sejahtera Yesus bagi kita semua. Salam editor GBI Kemah Eklesia Palangkaraya. Hatala mampahayak pahari samandiai sampai lewuliau. Amin.